Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu dan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kajian kita di kesempatan yang mulia ini adalah tentang tauhid, tentang akidah, yaitu tentang Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, yaitu Allah Rabbal Alamin. Bahasan yang sangat penting karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yaitu untuk menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Dan tauhid adalah kewajiban pertama bagi setiap muslim, bahkan kewajiban yang paling wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bahasan yang sangat penting, yang sangat agung. Taib, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah bab 12, 13, dan 14. Bab 12 termasuk syirik adalah bernazar bukan karena Allah. Kemudian bab 13 termasuk syirik juga adalah isti'adzah, ya, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan terakhir bahasan kita adalah termasuk syirik juga istighatsah, ya, istighatsah atau doa, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas dan jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan bab ke-15. Dan bab ke-15 ini tentu masih ada, ya, hubungannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab artinya tiada seorang pun yang berhak disembah
selain Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Meskipun mereka itu adalah para malaikat, meskipun mereka itu para nabi dan rasul, meskipun manusia teragung, termulia, terbaik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Dan di sini penulis rahimahullah taala ingin membawakan dalil-dalil, ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang bahwa sesembahan selain Allah itu adalah batil, itu adalah syirik, itu adalah kekufuran. Sebagaimana bernazar kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, menyembelih binatang bukan karena Allah dan yang lainnya. Nah, di sini penulis ingin memastikan, menjelaskan, meyakinkan kepada kaum muslimin bahwa semua sesembahan selain Allah itu tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan mereka itu makhluk. Namanya makhluk itu apa? Ciptaan, kan? Ciptaan. Berarti sama dengan kita dan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Subhanallah. Dan insyaallah langsung saja kita baca dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang cukup banyak ini, dalil-dalilnya ini. Makanya langsung saja kita baca dalil-dalilnya. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Ini dalil yang sangat tegas, jelas, gamblang bagi orang-orang yang mau berpikir jernih, tulus, ikhlas, yang mau merenung, yang mau menghayati, tentu pasti akan menerima dalil-dalil ini dan akan meninggalkan apa-apa yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Berhala itu bisa membuat sesuatu enggak? Ya enggak lah. Bisa menciptakan sesuatu? Ya enggak. Namanya diciptakan. Namanya mencipta berarti menjadikan sesuatu itu sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, Tuhan-Tuhan selain Allah, ya kalau kita lebih perjelas lagi adalah misalnya masalah dulu, masalah apa itu, tamimah, masalah apa dulu itu, pertama-tama dulu itu, jimat-jimat dan yang lainnya gitu kan. Tapi misalnya batu misalnya, batu atau apa gitu. Tapi dia bisa menciptakan sesuatu enggak?
Ya tidak. Dia tidak menciptakan sesuatu pun. Ya. Justru dia itu diciptakan. Dia itu diciptakan. Berarti tidak bisa menciptakan sesuatu. Ini yang pertama. Ya, berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu. Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia. Masya Allah ya. Ini Allah mengajak kita kaum muslimin untuk berfikir gitu. Berarti dalil ini menunjukkan dalil akli dan dalil syar'i. Dalil syar'i dan dalil akli. Dalil syar'i itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalil akli itu dalil apa? Dalil akal begitu. Berarti di sini dalil syar'inya adalah firman Allah ini, surat Al-A'raf. Dalil aklinya adalah kita diajak untuk berfikir. Berhala-berhala yang kalian sembah itu, apakah dia itu bisa membuat sesuatu? Bisa menciptakan sesuatu? Bahkan seekor lalat pun bisa nggak dia? Ya nggak bisa. Yang lebih kecil dari itu apa? Nyamuk? Ya nggak bisa. Yang lebih kecil dari itu bisa nggak? Ya nggak bisa juga. Loh kenapa kok dimintai? Kenapa kok ditawakali? Kenapa kok berdoa kepadanya, minta kepadanya dan seterusnya? Kalau memang dia itu tidak bisa menciptakan, membuat sesuatu pun. Bahkan lebih tegas lagi, justru mereka itu dibikin orang gitu loh. Mereka itu dibikin orang gitu loh. Kalau di zaman jahiliyah dulu kan patung-patung. Baik itu patung dari batu, dari tanah, bahkan ada yang dari roti ya, kalau lapar dimakan itu berhalanya. Nah begitu. Mereka itu dibikin gitu loh. Oh dibikin kok dimintai gimana gitu. Berarti sesembahan selain Allah itu lemah banget. Mereka tidak bisa bikin sesuatu, justru dia dibikin oleh manusia. Namanya dibikin oleh orang, diciptakan oleh orang, dibuat oleh orang, berarti dia itu perlu perawatan nggak Pak ya? Yang ngerawat siapa? Dirinya sendiri nggak? Ya enggak, dirawat oleh yang bikin. Berarti dia butuh kepada yang membuat. Loh, kok disembah, kok diibadahi, kok ditakuti, kok diharapkan ini dan diharapkan itu, kok ditawakali, ya, kok dipersembahkan kepadanya sesembahan-sembahan selain Allah, yaitu motong kambing dan yang lainnya. Nah ini Allah ingin mengajak kaum muslimin untuk berpikir, khususnya dan kepada manusia pada umumnya. Kemudian yang ketiga, wala yastati'una lahum nasra. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Sama sekali mereka itu yang berhala-berhala yang dibikin oleh manusia itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada yang membuat. Tidak bisa memberikan pertolongan, ya, manfaat kepada manusia. Kayak dulu itu siapa, kisah Nabi Ibrahim Pak ya. Kisah Nabi Ibrahim, bahwa patung-patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ketika dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, apakah itu patung-patung lawan? Enggak kan? Minimal ngeles gitu. Ya enggak juga kan? Masya Allah. Ini berhala-berhala tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja nggak bisa. Bagaimana dengan orang lain? Makanya tegas di sini Allah mengatakan yang artinya
Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Nah ini jelas, tegas banget nih. Kalau mau berpikir ya sudah, paham insya Allah, dan jelas sekali. Menunjukkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka itu lemah dan lemah. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Bahkan ketika dia disakiti, nggak bisa untuk menolong dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Dan sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak nggak? Ya banyak sekali lah. Termasuk orang-orang yang telah meninggal dunia, patung, kemudian pohon-pohon, kemudian tempat-tempat tertentu, batu-batu tertentu, goa-goa tertentu, yang mereka itu bertawakal kepadanya, takut kepadanya, mempersembahkan sesuatu kepadanya, ditakuti, harus begini dan harus begitu. Kalau nggak dikasih ini, nanti ya kenapa? Kalau nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, nanti marah, nanti nesu, dan seterusnya. Loh, kenapa kok seperti itu? Mereka itu nggak bisa, tidak bisa menciptakan sesuatu. Bahkan justru mereka diciptakan. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri saja tidak bisa memberi pertolongan. Loh kok gitu, kok diminta-mintai, ditawakali, ditakuti, dan seterusnya. Masya Allah, kalau kita paham betul ayat yang mulia ini, ya sudah, kita akan menjadi hamba-hamba yang hanya beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mencintai Allah, berharap hanya kepada Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah, semuanya untuk Allah. Allahu Akbar. Baik, ini dalil pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, bukti bahwa tidak ada seorang pun yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. Dalil yang kedua nih, surat Fatir ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Ayat 13. Dan orang-orang yang kamu seru dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah, baik itu malaikat atau wali-wali yang telah meninggal dunia, para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia, dan yang lainnya, atau orang-orang salih yang telah meninggal dunia. Nih, orang-orang yang kamu seru, orang-orang yang kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, plus gak punya apa-apa, walaupun min qitmir, meski tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Kalau terjemahan di sini ya begitu kan Pak ya, setipis kulit ari. Qitmir itu kalau kurma kan ada bijinya tuh. Nah, bijinya itu kan ada kulit tipis loh, putih tipis loh. Dimakan juga kan? Kalau bijinya kan nggak dimakan tuh kulitnya, kulit tipis itu. Nah, itu namanya qitmir. Jadi yang melapisi melapisi biji ya, melapisi biji putih, itu namanya qitmir. Nah, orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak punya apa-apa, meskipun qitmir tadi itu nggak punya apa-apa. Loh, kalau memang nggak punya apa-apa, bisa ngasih nggak?
Ya nggak bisa ngasih. Loh kok gitu kok dimintai, gitu kok ditawakali, gitu kok ditakuti. Gimana ini? Gitu kok diberikan sesembahan. Kenapa? Nggak punya apa-apa kok ngapain? Kalau emang nggak punya apa-apa ya nggak bisa memberi apa-apa. Ya, ini dalil yang tegas banget ya. Di samping dalil yang pertama tadi ini pun lebih tegas lagi ini. Udah nggak punya apa-apa sudah. Belas. Meskipun sebiji kitmir, ya. Taib. Kemudian pertama, yang kemudian yang kedua, wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Lebih tegas lagi ini. Jika kamu meminta kepada mereka, jika kamu minta kepada mereka, jika kamu berdoa kepada mereka, jika kamu beristighosah kepada mereka, mereka tidak mendengar suaramu. Orang-orang yang telah meninggal dunia nggak bisa mendengar apa yang kita katakan yang masih hidup nih, nggak bisa. Nah inilah yang menjadi dalil ya, menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak mendengar suara orang yang masih hidup. Betul nggak Pak? Atau dengar? Dengar atau enggak Pak? Kalau kita nganterin jenazah ke kuburan, kemudian kita mau pulang tuh, bukankah Rasulullah SAW mengatakan dia itu yang sudah mati itu mendengar suara terumpah kalian, sendal-sendal kalian, dengar nggak? Loh iya, Nabi bersabda seperti itu. Ketika kita mau tinggalin dia sendiri tuh di liang lahat tuh, kita pulang tuh, dia tuh dengar, dia itu mendengar suara terumpah kita. Nah, gimana ini? Hadits ini menunjukkan dia dengar. Kalau ayat ini nggak dengar, itu gimana dong Pak? Berarti dengar apa enggak? Tapi wallahu a'lam, jalan tengahnya adalah pada asalnya dia nggak dengar. Pada asalnya tidak mendengar suara orang yang masih hidup. Tapi terkadang Allah berikan dia itu mendengar di saat waktu-waktu tertentu saja. Termasuk tadi itu ketika mau ditinggal itu sendirian. Dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengar itu, dan itu hanya di situ saja. Atau mungkin di waktu-waktu yang lain, wallahu a'lam. Tetapi pada asalnya, pada dasarnya adalah mereka tidak bisa mendengar sama sekali, meskipun kita berada di atas kuburannya, tidak mendengar. Loh kalau memang tidak bisa mendengar, kenapa kita minta sama dia? Kenapa kita berdoa kepadanya, minta-minta kepadanya, beristighosah kepadanya, dan seterusnya? Kenapa? Nah, ini bantahan tegas, jelas, gamblang sudah. Kalau yang pertama tadi nggak punya apa-apa, belas sama sekali, meskipun sekitmir, meskipun sekitmir. Baik. Yang kedua, dia nggak dengar apa yang engkau minta kepadanya, nggak dengar. Berarti sama saja dengan kita minta sama nih, ngomong, dengar nggak dia? Nggak dengar. Sama. Nah Allah mengatakan demikian, akhi. Orang-orang yang telah meninggal dunia memang mereka tuh hidup.
Mereka itu hidup nggak Pak? Orang yang telah meninggal dunia itu hidup nggak dia? Hah? Hidup. Yo hidup mereka tuh. Tapi hidup di alam lain, yaitu alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh tentu nggak sama dengan alam dunia. Sebagaimana alam rahim nggak sama dengan alam dunia. Tidak bisa dikiaskan ya, masing-masing alam ini disamakan, nggak bisa. Tidak bisa dikiaskan. Ya, alam ini ya beda dengan alam ini beda dengan alam ini. Maka tidak bisa dikiaskan. Tayyib, mereka itu orang yang telah meninggal dunia, hidup mereka itu, iya hidup, merasakan, mendengar, melihat dan seterusnya. Tapi hidup mereka di alam kubur, di alam barzakh. Pertanyaannya lah, masih ingat nggak Pak dulu waktu di alam rahim Pak? Ngapain aja di alam rahim dulu? Di perut ibu kita dulu ngapain aja? Tahu nggak Pak? Ya enggak lah. Atau waktu dulu kita di dalam perut ibu kita tuh, ngerti nggak tentang kehidupan dunia ini? Ada mobil, ada motor, ada apa? Ngerti nggak? Ya enggak, karena beda alam gitu, beda alam. Tapi yakin semua kita pernah merasakan alam rahim. Pasti. Tapi kita nggak tahu alam dunia waktu itu. Setelah kita hidup di alam dunia, kita nggak tahu alam rahim. Padahal sudah pernah kita di situ. Subhanallah. Begitu juga alam kubur. Nggak bisa dikiaskan dengan alam dunia sekarang ini. Oke, mereka hidup. Di rahim dulu hidup nggak Pak? Hidup, bahkan waktu mau keluar aja nendang-nendang nggak mau keluar ya. Minta keluar kan. Nendang dung gitu kan. Nah, begitu. Nggak bisa dikiaskan. Nah, mereka tuh hidup. Tapi mereka itu hidup di alam barzakh, alam kubur yang jauh berbeda dengan alam dunia ini. Kalau nggak percaya, Masya Allah. Dan akhirnya, meskipun mereka hidup, mereka tidak mendengar. Mereka tidak mendengar apa yang kita katakan. Bahkan ketika kita di atas kuburannya pun tidak mendengar. Loh, kalau memang mereka nggak mendengar, kenapa kita bicara kepadanya, minta kepadanya, dan seterusnya. Ini yang kedua nih. Kemudian kata Allah, firman Allah, walau sami'u mastajabu lakum. 3 nih. Dan kalau mereka mendengar, seandainya, padahal enggak kan, seandainya mereka itu mendengar perkataanmu, mendengar permintaanmu, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Ya Allah, ini pas banget ya. Seandainya dia dengar, oke dengar, kita minta ini, oke dengar, cuma dengar saja kan. Tapi nggak bisa ngasih apa-apa, tidak bisa mengkabulkan permintaan kita. Karena mereka tidak punya apa-apa juga kan. Kalau nggak punya apa-apa ya nggak akan bisa ngasih. Nah, seandainya mereka itu dengar doa kita nih, ya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma dengar saja, ya dengar saja. La haula wala quwata illa billah ya. Makanya orang yang bertauhid itu hidupnya tenang gitu kan, tentrem, ayem, karena ada Allah kan. Dia bertawakal hanya kepada Allah, minta kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan semuanya kepada Allah, pencipta seluruh alam ini gitu. Baik, kemudian yang keempat nih, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan
Di hari kiamat nanti, mereka yaitu orang-orang yang disembah selain Allah itu akan mengingkari kesyirikanmu. Yang dulu itu minta apa nih? Minta ini, minta itu, atau minta syafaat kepadanya nih, minta syafaat kepadanya. Nanti di akhirat gak akan bisa ngasih syafaat sama sekali kepadanya. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Oh, Masya Allah. Yang sekarang di dunia itu mereka berharap nolong dia nanti di akhirat. Tapi ternyata setelah nanti di hari kiamat, mereka justru mengingkari. Masya Allah, membantah semua apa yang mereka dulu tuduhkan kepadanya. 4, yang kelima, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Ini dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil akli akan lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Ya, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, yang diminta selain Allah, lemah banget, bahkan lebih lemah daripada kita sendiri yang minta misalnya. Orang yang sudah mati kan dimandiin, dikafani, ya nurut saja kan. Nurut saja kan Pak ya. Coba kalau lagi dimandiin terus bangun gitu Pak nggih. Jenengan kabur nggak Pak? Nggak ya. Alhamdulillah hidup lagi gitu. Masya Allah. Digotok ya diem saja. Waktu diturunin ke liang lahat ya diem saja. Diuruk ya diem saja. Lu gitu kok diminta-mintai, ditawakali dan seterusnya. Tidak punya apa-apa. Barang-barangnya juga ditinggal, hartanya juga ditinggal, semua ditinggal untuk ahli warisnya. Yang dia bawa hanya kain kafan. Itu pun kalau seandainya syariat tidak mensyariatkan kafan, ya udah nggak dikafanin. Terus diapain? Ya udah telanjang aja dimasukin ke liang lahat. Kalau seandainya tidak ada syariat kafan, sudah. Lo gitu kok ditawakali dan seterusnya. Justru mereka adalah orang-orang yang butuh kepada orang-orang yang masih hidup, ya, didoakan dan seterusnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan akhi. Ini dalil yang pertama surat Al-A'raf 191 192. Kemudian juga surat Fatir ayat 13 sampai 14. Baik, kita lanjutkan dengan dalil-dalil sunnah. Sekarang dalil dari sunnah. Kata beliau rahimahullah, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, itu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Anas siapa? Anas bin Malik, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ya. Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia bercerita. Nah, Anas pernah bercerita tentang apa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rabaiyatuh faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un.
Kata Anas, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Pada waktu perang Uhud, ketika terjadi perang Uhud, perang besar banget, dan antum semua tahulah kisah perang Uhud itu seperti apa. Yang menjadi bukti bahwa perang Uhud ini perang besar banget adalah beliau pakai baju perang 2 lapis. Jadi satu dari sekian bukti bahwa benar-benar perang Uhud itu perang besar banget, sampai beliau memakai baju perang tuh 2 lapis. Tidak hanya baju, apa namanya itu Pak ya, topeng ya, apa namanya, topi perang ya, topi perang itu kan kayak begini, mungkin begitu ya, ketut kayak helm gitu loh Pak, kayak helm, kayak begitu, 2 lapis akhi, masya Allah. Dan hanya dalam perang Uhud saja ini beliau memakai 2 lapis itu, selainnya enggak, selainnya 1 lapis, satu saja gitu. Dan baju perang itu terbuat dari apa Pak? Besi enggak? Ya besi, berarti abot aku. Masya Allah ya, ini beliau SAW, orang manusia yang paling bertawakal kepada Allah, tetap mengambil sebab, yaitu apa? Pakai baju perang, baju besi, agar tidak kena senjata lawan. Padahal beliau orang yang paling bertawakal, tidak? Orang yang paling bertawakal kepada Allah, tetap beliau mengambil sebab yang syar'i tentu. Berarti Nabi enggak punya ilmu tenaga dalam Pak ya? Enggak ya? Enggak. Kebal enggak punya ya? Enggak punya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kata Anas, pada waktu perang Uhud, Nabi SAW terluka di bagian kepala, namanya syujjah. Jadi syujjah itu luka yang ada di kepala. Jadi dalam bahasa Arab itu luka itu juga ada namanya. Kalau di kepala itu apa namanya, di bagian depan ini apa namanya, di tangan itu apa namanya, itu masing-masing ada namanya. Makanya dalam Islam itu kan ada namanya kisos ya, ada kisos. Kalau melukai kepala itu kisosnya apa, melukai bagian tangan kisosnya apa, masing-masing ada gitu. Itu di pelajaran fikih itu ada itu ya. Tapi ala kulli hal bahwa Nabi SAW terluka di bagian kepala, kena panah beliau ini, kena panah. Tapi kemudian tidak hanya kepalanya yang luka parah, keluar darah tentu, dan gigi taringnya itu sampai patah, nggak copot sih, patah. Tapi kepala luka, gigi patah. Padahal beliau sudah pakai apa tadi? Penutup kepala dari besi. Tapi kok bisa tembus Pak? Berarti saking kuatnya itu panah nancep. Berarti jarak jauh atau dekat? Jarak dekat sekali. Karena waktu itu beliau jatuh di sebuah lubang gitu ya, yang memang sudah dipersiapkan oleh mereka. Harapan mereka itu Nabi akan jatuh ke situ, dan ternyata qadarullah beliau jatuh ke situ. Dan ketika itulah mereka menyerang beliau SAW dalam jarak yang dekat, sehingga benar-benar panah itu nancep, tembus sampai besi tembus gitu loh Pak, sampai ke rahang gigi beliau, tembus, jadi nembus ke sini gitu. Subhanallah, berarti keras banget ya, keras banget dan tajam Pak ya, panah ya Pak ya.
Panah dulu sama panah sekarang kan panah-panahan ya Pak ya. Kalau dulu panah bener gitu. Tajam banget. Subhanallah. Baik. Penulis rahimahullah membawakan dalil ini bukti bahwa beliau itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Beliau ketika diserang tidak bisa membela dirinya sendiri. Beliau waktu itu masih hidup, ketika diserang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini yang menjadi dalil ya oleh beliau ini rahimahullah. Beliau tidak bisa menahan ya serangan musuh tadi itu. Padahal beliau adalah manusia yang paling utama, yang paling mulia, manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa dunia akhirat. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ketika senjata nancep di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Justru waktu itu ketika panah nancep di situ ditarik oleh sebagian sahabat. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika beliau mendapatkan itu semua. Kalau beliau itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, mempertahankan dirinya sendiri, kenapa dimintai? Apalagi kalau beliau sudah meninggal dunia. Apalagi beliau telah wafat, telah meninggal dunia. Nah ini yang ingin beliau sampaikan nih, penulis ini rahimahullah. Beliau terluka parah dalam perang itu. Tidak bisa membela dirinya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Terkena ya kena, waktu kena ya kena. Nah, seandainya beliau itu dapat ini dan itu tentu bisa. Bahkan giginya sampai patah tadi itu, dan kepalanya sampai terluka. Faqala, ketika dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana akan beruntung? Bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Nabi marah, manusiawi kan? Manusiawi. Bagaimana orang itu akan beruntung? Bagaimana orang itu akan selamat kalau mereka itu melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusiawi marah kan? Marah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, mendoakan keburukan-keburukan mereka, ya, yang telah melukai beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana akan beruntung, bagaimana akan selamat, bagaimana akan selamat kaum yang melukai nabi mereka? Berarti nabi ini ya marah dan mengharapkan kehancuran kepada orang-orang yang melukai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Artinya kamu nggak boleh marah kepada mereka, tidak boleh melaknat mereka, tidak boleh jangan melaknat mereka. Itu urusan dengan Allah lah gitu. Bukan urusanmu, ini urusan Allah. Makanya orang-orang yang nanti di dalil berikutnya, ternyata orang-orang yang dilaknat oleh Nabi SAW tadi, yang melukai beliau tadi, masuk Islam. Bahkan bagus dalam keislamannya. Makanya Allah menegur Nabi SAW, jangan kau lakukan itu urusan mereka, itu urusanku lah kata Allah gitu loh, urusanku, bukan urusan kamu. Insyaallah ya. Dan lebih tegas lagi ya dalil berikutnya ini akhi. Kata penulis rahimahullah, dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari
dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau yang sebelumnya dari siapa tadi? Anas ya, dari Anas. Kalau ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud, berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam sholat subuh. Artinya beliau itu masih marah, masih emosi, masih gimana dengan orang-orang yang melukai beliau tadi. Sampai-sampai beliau itu kunut nazilah. Beliau kunut nazilah, yaitu mendoakan keburukan kepada orang-orang yang telah melukai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan orang-orangnya. Ya Allah, laknati dia fulan, fulan, fulan. Hancurkan dia, celakai dia, laknat dia. Ya, Masya Allah. Jadi beliau sampai-sampai melakukan kunut nazilah. Kalau dalam hadis ini disebutkan beliau kunut nazilah di waktu subuh. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain tidak hanya subuh, bahkan semua sholat 5 waktu itu kunut nazilah, ya, yaitu kunut nazilah, ya, kunut yang dilakukan untuk ya kebaikan kaum muslimin dan kehancuran orang-orang kafir, begitu. Nah, di sini Nabi SAW kunut nazilah, dan di antara doa kunutnya adalah Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Allahumma al'an, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Beliau kunut ini setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Berarti kunut nazilah itu sunnahnya setelah ruku. Setelah ruku. Jadi subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, baru angkat tangan kunut nazilah. Dan itulah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Umar, ya, beliau kunut di waktu subuh. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain tidak hanya subuh, bahkan di salat-salat 5 waktu yang lainnya, ya. Setelah itu Allah pun menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Dan menurut riwayat lain, beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi beliau melaknat 3 orang tadi itu, karena merekalah yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 orang ini, akhi, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Berarti ya Allah, laknatlah siapa tadi? Safwan bin Umayyah, laknatilah Suhail bin Amr, laknatilah Al-Harith bin Hisham. Setelah itu Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Dan akhi fillah, ternyata memang 3 orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi semuanya masuk Islam dan baik dalam keislamannya. Hidayah, orang itu dapat hidayah dan tidak, itu diserah Allah. Ya, orang ini dapat hidayah, orang ini tidak, yaitu kehendak Allah. Ternyata Allah menghendaki 3 orang tadi itu
mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah. Sedikit lagi akhi. Jam berapa syuruknya nih Pak? Hah? Udah ya? Udah dulu kali ya? Udah sibuk di belakang no. Udah lontong ya wes, siap ya. Dan kita habiskan saja nih. Kita habiskan saja ya, tinggal satu hadis. Diriwayatkan pula dari Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Berdirilah beliau sallallahu alaihi wasallam, berdiri, dan beliau bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy. Beliau memanggil kerabatnya, beliau memanggil semua kerabatnya, dari yang paling jauh sampai yang paling dekat. Yang paling jauh di sini adalah Quraisy. Quraisy itu kakek beliau yang kesekian, ke seberapa ya? Muhammad bin itu anak-anak Quraisy di sono. Jauh. Dipanggil, wahai segenap kaum Quraisy. Berarti kaum Quraisy kan keluarga beliau kan? Beliau Quraisy enggak? Beliau Quraisy. Dan penduduk Mekah itu semuanya pada asalnya adalah keluarga ya. Semua Mekah itu, orang-orang Mekah dulu itu ya keluarga semua. Yang diawali dari Ismail dulu kan? Ismail dulu punya anak ya ketun di situ Mekah itu. Ya. Beliau memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Aku tidak bisa menolong kalian nanti di akhirat. Tuh, Nabi tidak bisa menolong meskipun kepada keluarganya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Aku tidak bisa menolong kalian. Yang bisa menolong kalian adalah iman kalian, tauhid kalian, amal kalian. Nasab enggak. Nasab itu apa, Pak? Garis keturunan. Enggak bisa. Amal kalian yang bisa menolong. Aku enggak bisa. Kemudian beliau manggil juga nih, ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Abbas ini siapa? Pamannya. Paman Nabi. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Ya Safiyah, wahai Safiyah, ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ini di sini disebutkan siapa Safiyah ini? Bibi Rasulullah. Bibi dari siapa? Ibu atau bapak? Karena ada bibi dari bapak, bibi dari ibu. Kalau di situ apa? Ammata, amma. Amma itu berarti dari bapak. Kalau dari ibu namanya kholah. Kalau ibu namanya dari kholah. Kalau dari ibu. Kalau dari bapak, ammah. Berarti Sofia ini bibi dari bapak ya. Dipanggil oleh Nabi, ya Sofia, wahai Sofia, bibi Rasulullah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Kemudian yang terdekat banget siapa? Fatimah. Ya Fatimah tu binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putri Muhammad, anaknya sendiri.
Fatimah ini wanita yang paling mulia. Fatimah ini sudah dijamin masuk surga. Dan dia itu sayyidah. Sayyidah itu apa? Pemimpin wanita-wanita surga. Itu Fatimah ini. Dipanggil oleh bapaknya, wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dariku, minta silakan. Tapi nih, la ughni anki minallahi syai'a, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Sedikit pun tidak bisa aku berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Nabi tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa menolong itu semua adalah tauhid kita. Tauhid, iman, amal saleh, itu yang bisa menolong dari azab Allah dan murka Allah. Nasab tidak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man batta'a bihi amalu la yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri bihi nasabuh, tidak akan bisa didahului oleh nasabnya. Artinya kalau amalnya sedikit nih, nggak bisa diberatkan dengan nasab, nggak bisa. Sedikitnya sedikit aja, nggak bisa ditolong oleh nasabnya. Bahkan ini tadi nih, Fatimah, Abbas, Bani suku Quraisy dan yang lainnya, nggak bisa ditolong. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, padahal mereka ini adalah keturunan, jelas-jelas keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya keturunan Rasul itu? Yang jelas-jelas ini Abbas, Ja'far, Ali, Fatimah dan jelas dipanggil. Mereka itu nasabnya bagus banget, nasab mereka itu. Tapi ya sudah, bukan karena nasab seseorang itu mulia di sisi Allah, enggak. Yang bisa membuat mereka itu mulia di sisi Allah adalah tauhid mereka, iman mereka, dan amal mereka. Nasab tidak bisa menolongnya. Oke, ya sudah. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dari Al-Quran dan Sunnah tentang bahwa tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah Rabbal Alamin. Dan terakhir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan kita, yang telah menjauhkan kita dari hal-hal seperti ini, menjauhkan kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan selalu hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan selalu kepada kita untuk selalu tetap di atas tauhid, di atas ibadah kepadanya, di atas akidah yang benar sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.